Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Ini mana orangnya ini kok nggak muncul ini muncul dulu, muncul dulu, muncul dulu. Hai, ya Puncu Setiawan dari toko bangunan online. Kali ini agak teknis sedikit ya. Saya akan bahas tentang mic dan kenapa kok saya akhirnya itu berpindah ke dynamic mic dinamik ya, benar bahasa Indonesia ya, mic dinamik. Seperti yang Anda lihat saat ini. Jadi sebelumnya saya akan review tiga jenis mic yang biasa dipakai oleh kita-kita ini, dan akhirnya pilihan saya jatuh pada dynamic mic ya, atau mic dinamik seperti yang saya pakai sekarang. Dan karena memang ini tujuannya agar sampean tidak salah beli, tiwas ya, ibaratnya kata orang Jawa, tiwas ngentekno duit akhirnya salah. Tapi memang itu semua tergantung pada pilihan Anda dan jenis karakter sampean dalam menyampaikan konten ya. Jadi kalau saya pakai dynamic mic ini, oke, saya sedikit cerita sebelumnya. Saya konsultasi sama teman sesama sales gitu. Beliaunya ini adalah juga seorang pendeta muda di daerah Wiyung dan Tuban. Saya tanya ke beliaunya, Pak, ini kok suara saya ini kok gak enak ya rasanya itu ya. Ya dia bilang, ya anjir suaramu kayak enak mas. Nggak, maksudnya itu nggak bisa ungkul gitu loh. Saya kan gimana ya supaya ya bisa lantang lah paling enggak, atau audionya itu bisa ungkul gitu. Nah saat sejauh ini sama pakai mic apa loh mas? Saya bilang ke beliaunya itu saya pakai apa namanya condenser mic. Baru kemudian beliaunya ini menjelaskan, kalau condenser mic yang biasa dipakai ini ya, Tafware BM800, ini biasanya pemula dan youtuber-youtuber ya pengen jadi youtuber pemula biasanya pakai ini. Itu biasanya itu kalau untuk apa, condenser mic itu digunakan untuk menangkap suara yang sangat sensitif. Misalkan sampean mau bikin video ASMR ya, misalkan ngerokok gitu, atau misalkan makan kriuk, 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 nah itu pakai condenser mic no problem ya. Tetapi juga kalau seumpama sampean mau pakai apa kayak stand talk begini atau monolog, atau misalkan kebanyakan itu rata-rata adalah ngulas sesuatu ya, dengan gaya ceramah dan pidato seperti ini, dynamic mic adalah jawabannya menurut beliaunya. Nah, akhirnya saya ganti ganti dari condenser mic itu ke dynamic mic, dan Anda bisa mendapatkan kualitas suara seperti yang Anda dengarkan saat ini. Semoga saja berkenan kalau suara dynamic mic. Jadi konklusinya dynamic mic ini cocok untuk siapa? Untuk yang bermonolog, atau misalkan sedang stand talk atau ceramah atau kuliah begitu ya, itu cocok dengan dynamic mic. Kalau memang Anda dengan gaya duduk aja misalkan dongkrok kemudian ngomong, mending juga pakai dynamic mic, karena memang misal ini hanya menangkap suara dari satu sisi saja. Kalau misalkan tetangga Anda sedang ngelas, atau misalkan sedang apa namanya itu nyerkel, cocoknya itu kalau Anda bermonolog itu pakai dynamic mic. Tetapi kalau tujuan Anda itu untuk menciptakan suara yang kaya, itu pakai condenser mic. Yang murah-murah saja kualitasnya juga menurut saya sih yo masuk lah ya untuk pemula. Hasil dari condenser mic ini sudah saya canangkan. Anda bisa lihat di video linknya di sini. Itu saya pertama pakai condenser mic ya. Kemudian juga saya pernah pakai electret condenser mic. Ini ngabisin duit-duit ini sebenarnya juga eman, kalau buat susu itu sudah oke ya. Sebenarnya sih electret condenser mic pakai creds. Jadi ini bunyinya adalah electret condenser mic. Dia itu ada baterainya. Kalau saya buka ya, dia ada baterainya. Anda bisa lihat kan di situ tuh baterai kan. Jadi ini juga pernah saya pakai. Saya colokin ke mixer, saya matiin phantom powernya, ternyata fungsinya, kualitas suaranya bisa Anda lihat di link yang ini. Anda bisa lihat video saya berbicara dan ngocot ya pakai electret condenser mic. Dari tiga-tiganya ya, ini yang saya pakai, kemudian juga condenser mic dan electret condenser mic, pilihan saya jatuh pada mic dinamik ini ya. Ya sesuai dengan arahan dari teman saya yang tadi itu.
Jadi saya akhirnya pakai dynamic mic. Oke, begitu masalah testimoninya Anda bisa lihat di link masing-masing. Bicara selanjutnya adalah setup. Mas Bro, sampai ini bicara apa namanya mic kok setupnya ndak diberitahu. Ya, saya menggunakan mixer yang kebetulan saya beli secara tidak sengaja untuk investasi. Itu sekitar 3 tahun yang lalu. Saya pakai Zenix, Behringer Zenix Q802 USB. Sebenarnya juga too much karena waktu itu saya pengen bikin podcast gitu, sudah bikin ya, tapi nggak jalan, namanya plat L itu udah mati. Akhirnya saya ya ada rezeki sedikit, waktu itu saya beli harga 1.800.000, dan masih saya pakai sampai sekarang. Nah, ini hubungkannya ke Behringer tadi itu memakai kabel XLR ya, kabel XLR semuanya, dari mic condenser saya, kemudian electric condenser saya hubungkan pakai XLR. Bedanya kalau condenser mic ini itu ada phantom powernya kan, itu dihidupkan. Kalau electric condenser mic-nya ini itu dimatikan untuk phantom powernya ya mestilah. Kalau untuk dynamic mic nggak usah nggak usah phantom power, dan hasilnya saya kira memuaskan. Anda misalkan punya setup yang lain dan nggak usah mahal-mahal ya, misalkan Anda pakai Q302 itu sudah oke. Dan catatannya seperti yang kembali tadi di awal, kalau hanya monolog, kalau hanya ceramah, kalau hanya jawab-jawab begini, saya lebih condong untuk pakai dynamic mic. Saya nggak tahu kenapa kok semuanya tiba-tiba pakai condenser mic. Ini ada pengkondisian atau memang ada produsen dari negara sana itu, wah ini ditawarkan aja ke Indonesia, atau memang terpengaruh dengan YouTuber luar, saya juga kurang paham. Tapi intinya setelah perjalanan sekian lama, akhirnya saya berterima kasih pada teman saya tadi yang ngasih informasi, pakai dynamic mic saja Mas kalau untuk ceramah. Oke ya, saya kira jelas. Kalau Anda tidak jelas silakan komentar dan bertanya, kita bisa diskusi. Kita nanti jumpa lagi di lain kesempatan. Dan jangan lupa follow Instagram saya @tokoonline_, @tokobangunan_online. Bye bye.